Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Rin Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sari tergeletak di lantai kamar dengan mata terbuka dan melotot. Sementara itu, suara Anam membuat beberapa tetangga dekat yang mendengarnya berdatangan. Assalamualaikum, Anam. Apa yang terjadi? Kenapa kamu teriak nyaring sekali? Tanya Bu Yuni. Melihat posisi Anam dan Ibu Arum yang berada di lantai, membuat pandangan Bu Yuni tertuju tempat keduanya berkumpul. Astagfirullahaladzim, Sari. Bu Yuni segera menghampiri Raga Sari yang terlihat seperti sudah tak bernyawa lagi. Ini si Sari kenapa toh? Kok keadaannya bisa seperti ini, Nam? Tanya Bu Yuni. Nggak tahu, Bu. Tadi penyakitnya kumat. Lalu saya berniat untuk memanggilkan keluarga saya. Rencananya kami mau bawa Sari berobat, jawab Anam. Bu Yuni merupakan salah satu orang yang tidak percaya dengan gosip yang beredar mengenai Anam dan keluarganya. Titin, tolong ambilkan sawanan di rumah ya. Ibu taruh di bawah bantal seperti biasa. Siapa tahu si Sari ini kena sawan atau kena gangguan makhluk halus, Tin. Bu Yuni meminta tolong kepada anaknya yang juga turut datang ke rumah Anam. Bu Yuni dan warga di sekitar kampung itu memang masih banyak mempercayai hal-hal mistis dan kejawen. Sawanan yang dimaksud adalah perpaduan berbagai rempah-rempah yang mereka percayai dapat digunakan untuk penangkal dari makhluk halus. Sementara itu, sang anaknya yang bernama Titin pun segera beranjak menuju ke rumah yang selama ini ia tempati dengan ibu dan keluarga kecilnya. Setibanya di rumah, anak lelakinya yang baru berumur 4 tahun mendapati sang ibu terlihat cemas, sembari memegang sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain. Itu apa, Bu? Ibu mau kemana? Tanya anak yang mulai pandai berbicara itu. Mau ke rumahnya Ihsan sebentar. Adit ikut, Bu. Titin tak keberatan karena saat itu sang anak sedang berada di rumah seorang diri. Iya, sini Ibu gendong. Wanita itu pun meraih tubuh mungil sang anak dan membawanya pergi menuju rumah Sari. Tak berapa lama, Titin pun datang dengan membawa barang permintaan ibunya. Ini sawanannya, Bu. Titin memberikan berbagai rempah yang ada di kantong kain itu kepada sang ibu. Maaf, Bu Arum. Bisa tumbuhkan sawanan ini, ucap Bu Yuni. Baik, Bu. Bu Arum segera pergi menuju ke arah dapur. Saat mencari alat untuk menumbuk beberapa rempah kering itu, ia mendengar suara tak lazim. Suara itu seperti desis ular, batin wanita itu. Alangkah terkejutnya Bu Arum saat pandangan tak sengaja tertuju ke suatu arah. Langkahnya dihentikan oleh seekor ular besar yang terlihat sedang melilit pada sebuah tiang yang digunakan untuk penyangga atap dapur rumah Sari. Astagfirullahaladzim. Nafasnya seolah terhenti sejenak.
Lalu tubuhnya rapuh dan terjatuh. Bu Arum yang tak kunjung datang kembali membuat Bu Yuni merasa tak sabar. Padahal kedatangan Bu Arum dengan hasil tumbukan sawan itu sudah dinantikannya sedari tadi. Bu Arum kok gak balik-balik ya? Iya Bu, coba susul ke belakang. Siapa tahu dia gak tahu caranya numbuk sawanan, saran Bu Wanda, seorang warga yang juga turut datang melihat keadaan Sari. Baik Bu. Bu Yuni tanpa ragu menyusul Bu Arum ke belakang. Bu Yuni merasa takjub dengan perubahan rumah Sari yang terlihat jauh lebih bagus. Ya Allah Gusti, rumah Sari ternyata udah sebagus ini. Tapi kemana Bu Arum? Kok gak ada suaranya? Bu Arum, Bu Arum. Akhirnya Bu Yuni mencoba memanggil nama ibu mertua Sari berkali-kali. Sayangnya tak ada suara yang menyahut. Bu Yuni pun menoleh ke berbagai arah hingga tiba-tiba kakinya menyandung sesuatu. Ya, benar saja kakinya mengenai tubuh Bu Arum yang terlihat tak sadarkan diri di lantai. Astagfirullah, Bu Arum kok malah tidur di sini? Kan saya suruh numbuk sawanan ini, keluh Bu Yuni. Bu Arum, bangun Bu. Bu Yuni berusaha membangunkan ibu mertua Sari itu dengan menggoyangkan beberapa bagian tubuhnya. Tak kunjung sadar, Bu Yuni pun berinisiatif untuk meminta bantuan. Bu Wanda, Titin, tolong kesini sebentar, teriak Bu Yuni. Kedua wanita yang merasa namanya dipanggil itu pun mencari sumber suara. Iya Bu, ada apa? Ucap Titin. Ini Bu Arum sepertinya pingsan, jawab Bu Yuni. Astagfirullah, kok bisa? Padahal tadi dia baik-baik aja, ucap Bu Wanda. Kalian urusi Bu Arum dulu ya. Saya mau numbuk sawanan ini dulu, titah Bu Yuni. Iya Bu. Bu Wanda dan Titin setuju. Sementara itu, Adit yang berada dalam gendongan sang ibu menutup kedua wajahnya. Sepertinya anak itu melihat sesuatu hingga membuatnya ketakutan. Ibu, kita pulang aja yuk, bisik Adit. Nanti ya nak, kita tolongin Bu Arum. Ayo Bu, kita pulang. Adit takut, pinta Adit dengan rengek memaksa. Memangnya kenapa? Kok Adit takut? Kamu lihat apa nak? Tanya sang ibu. Pokoknya Adit mau pulang Bu. Adit gak mau di sini lama-lama, rengek Adit lagi. Sebentar ya nak. Sayangnya rayuan Titin tak cukup untuk membujuk sang anak. Enggak mau Bu, Adit mau pulang. Anak bertubuh mungil itu terus memaksa sang ibu untuk meninggalkan tempat tersebut. Tin, kamu ajak pulang aja si Adit daripada dia nangis di sini. Biar Bu Arum, saya sama ibu-ibu yang ada di luar yang urus, ucap Bu Wanda. Ternyata tak hanya mereka yang saat itu datang ke rumah Sari. Beberapa warga pun terlihat memenuhi sofa yang tersedia di ruang tamu rumah itu. Gak apa-apa Bu, misalnya saya pulang duluan, tanya Titin yang merasa tak enak hati. Gak apa-apa Tin. Setelah tiba di rumah, Adit pun menceritakan apa yang ia lihat pada ibunya. Bu, jangan ke rumahnya Isa lagi ya. Memangnya kenapa nak? Tadi di rumah Ihsan ada ular besar, terus matanya merah seperti api. Beneran ularnya besar banget. Adit gak bohong Bu. Mungkin Adit kebanyakan nonton televisi. Jadi apa yang kamu lihat ke bawah di dunia nyata.
Awalnya Titin meragukan pertanyaan anaknya itu. Namun setelah ia renungkan, sang anak tak pernah berbohong atau berhayal seperti itu sebelumnya. Akhirnya, pernyataan sang anak cukup membuat Titin merasa yakin. Hal itu membuatnya sedikit terpengaruh oleh kabar yang beredar selama ini. Adit sepertinya gak bohong. Lagi pula, anak seusia Adit biasanya lebih peka sama makhluk halus daripada orang dewasa. Apa mungkin kabar tentang pesugihan ular itu benar? Apa iya Anam sudah mengorbankan Sari untuk tumbal? Tapi tadi aku lihat Anam sangat khawatir dengan keadaan Sari. Tapi bisa saja semua itu hanya pura-pura. Astagfirullah, kenapa aku bisa berpikiran sejauh ini? Titin menepuk wajahnya, lalu mengusapnya berulang kali. Kamu kenapa, Tin? Suara seorang wanita terdengar di telinga Titin. Suara itu cukup membuat jantung ibu kandung Adit sejenak terhenti. Pasalnya, saat itu di rumah tersebut hanya ada dirinya dan sang anak. Perlahan ia membalikkan badan untuk melihat siapa yang baru saja bertanya padanya. Ternyata itu adalah Bu Yuni yang baru saja memasuki rumahnya. Ibu toh, bikin aku kaget aja, Bu. Lagian, kamu ngapain ngusap-ngusap muka kamu gak jelas gitu? Tanya Bu Yuni yang melihat Titin bersikap aneh. Itu loh Bu, tadi si Adit kan minta pulang. Katanya dia lihat ular besar di rumahnya Sari. Bu Yuni sejenak terdiam seolah memikirkan sesuatu. Ya, rupanya ia teringat akan perkataan Bu Arum sebelum dirinya pamit untuk pulang. Bu, kenapa ibu malah melamun? Tanya Titin. Enggak, Tin. Ibu jadi ingat kata Bu Arum tadi. Dia pingsan karena lihat ular melilit di tiang yang ada di dapur rumah Sari. Astagfirullah, Bu. Apa jangan-jangan gosip tentang pesugihan itu benar? Titin meluapkan pertanyaan yang sempat disimpannya dalam hati. Ibu gak tahu juga, Tin. Bu, apa benar kata orang kampung kalau Ana mengambil pesugihan dan menjadikan Sari sebagai tumbal? Hus, kamu gak boleh susun gitu sama Anam, Tin. Ibu rasa gak mungkin. Anam itu kan lelaki kalem, sabar, gak banyak tingkah. Tadi aja dia bingung banget waktu tahu Pak Kiai yang biasa ngobatin Sari itu lagi ada acara di kota. Terus gimana keadaannya Sari sekarang, Bu? Udah sadar sih, Tin. Cuma ya gitu, pucat gak bertenaga. Tadi orang tuanya Sari juga datang. Ditelepon sama si Anam. Rencananya orang tuanya Sari sih, dia mau dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Mau diobatin ke orang pintar. Tapi Anam gak diizinkan untuk ikut. Bu Ama seperti orang yang kesetanan waktu lihat Anam. Kelihatan banget bencinya. Astagfirullah. Kenapa gak nunggu Pak Kiai pulang dari luar kota aja sih, Bu? Daripada ke orang pintar. Takutnya jatuhnya sirik, Bu. Kenapa Bu Amah bisa benci banget sama Anam, Bu? Gak tau lah, Tin. Pemikiran orang zaman dulu sama sekarang itu udah beda, Tin. Oh iya, ibu kasihan sama si Anam. Soalnya ibunya Sari udah terpengaruh sama gosip miring soal Anam. Oh iya, ibu kasihan sama si Anam. Soalnya ibunya Sari itu udah terpengaruh sama gosip miring soal Anam. Padahal kalau dipikir-pikir, sepertinya gak mungkin Anam setega itu sama Sari. Titin terlihat menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar. Bu, kalau bukan Anam yang punya pesugihan siluman ular, lalu siapa ya?
Aku penasaran. Kira-kira di desa kita siapa yang sekarang kehidupannya mentereng atau tiba-tiba jadi kaya? Patut dicurigai gak sih Bu yang kayak gitu? Gak tau lah Tin. Ibu juga bingung. Tapi kata orang-orang, pelaku pesugihan itu meskipun rumahnya semewah apapun, pasti kelihatan aneh dan serem Tin. Terus biasanya ada satu ruangan khusus yang sengaja dikosongkan dan tidak ada yang boleh memasukinya kecuali pelaku pesugihan itu. Ruangan itulah yang digunakan untuk melakukan ritual. Setahu ibu sih gitu. Tapi di rumah Anam gak ada ruangan yang kosong kok. Kamarnya juga kepake semua. Bu Yuni termenung kembali dan pikirannya kembali tertuju pada perkataan Bu Arum. Tapi kata Bu Arum, sebelum Sari sakit dia nemuin uang 50 juta dalam plastik hitam Tin. Mungkin itu adalah uang tumbal dan siapa yang menemukan uang itu dan menggunakannya, maka ia akan jadi tumbalnya. Masa sih Bu? Kok aku baru denger ya? Tapi Ibu gak tahu bener gaknya, ucap Bu Yuni. Tak berapa lama, seseorang datang berkunjung ke rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab keduanya serentak. Permisi Bu Yuni. Permisi Tin. Kamu Is, silakan duduk. Titin mempersilakan tamunya untuk memasuki rumahnya. Gak usah Tin, maaf jadi ganggu kalian. Aku cuma mau tanya, Sari dan keluarganya kok gak ada? Mereka kemana ya? Ternyata itu adalah Ismi yang berniat untuk mengunjungi sahabatnya. Mungkin mereka sudah berangkat ke rumah Bu Amah buat ngobatin Sari. Tadi penyakitnya kambuh Is. Tapi perasaan Anam gak diizinkan ikut sama ibu mertuanya. Tapi kok rumahnya sepi ya Bu? Gak tahu juga ya Is. Coba kamu telepon Anam. Kamu punya nomornya kan? Iya Bu, sebentar ya. Titin pun segera meraih benda pipi yang tersimpan di saku celana kulot yang ia kenakan. Assalamualaikum, Mas Anam. Maaf, aku tadi ke rumah kalian, tapi kok sepi ya? Aku ada di rumah ibu Is. Sari sama anak-anak dibawa sama mertuaku. Aku gak tahu lagi harus gimana Is. Ucapan dari balik telepon itu terdengar memilukan. Ya udah Mas, kalau gitu aku kesana ya. Aku pengen jenguk Sari tadinya. Tadi teman-teman di pasar juga ada rencana mau jenguk. Gak taunya malah udah dibawa sama orang tuanya. Ini juga ada titipan dari beberapa pedagang yang rumahnya jauh. Mereka gak bisa datang ke sini karena gak memungkinkan. Iya Is, ibu aku juga mau tanya sesuatu sama kamu. Baik Mas, aku kesana sekarang ya. Tak lama setelah mematikan panggilan teleponnya, Ismi pun berpamitan kepada Bu Yuni dan Titin. Bu Yuni, Titin, saya pamit dulu ya. Iya Is, ucap Bu Yuni. Namun langkah Ismi dihentikan oleh rasa keingintahuan Titin. Tunggu Is, maaf. Boleh gak aku tanya sesuatu? Tanya soal apa Tin? Apa benar Sari sakit setelah menemukan uang yang cukup banyak itu? Ismi berusaha untuk menutupi kebenaran. Kata siapa Tin? Aku gak tahu ya soal itu, sangkal Ismi. Oh gitu ya. Kirain kamu tahu tentang uang itu. Aku gak tahu Tin. Maaf ya,
aku buru-buru, ucap Ismi. Entah kenapa Ismi tidak berkata jujur mengenai awal mulai petaka yang mengakibatkan Sari menjadi seperti ini. Sementara itu, Sari yang sudah tiba di kediaman orang tuanya segera diberi perawatan oleh orang pintar yang dimaksud. Bu Amah, di dalam perut Sari ada sesuatu. Apa yang Mbak maksud sesuatu itu adalah ular? Tanya Bu Amah, ibunya Sari. Iya Bu, tapi bukan ular biasa tentunya. Ini ular siluman. Banyak orang pintar yang bilang begitu Mbah. Tolong selamatkan Sari Mbah. Sepertinya cukup terlambat Bu. Keadaan Sari sudah memprihatinkan seperti ini. Silumannya pun sudah menggerogoti tubuh anakmu ini. Penjelasan dukun itu sama seperti penjelasan paranormal sebelumnya. Di sisi lain, rasa benci Bu Amah kepada menantunya semakin menjadi. Awas kamu ya Nam. Kalau sampai kenapa-kenapa sama Sari, aku gak akan tinggal diam, batin Bu Amah. Walaupun Anam sudah berusaha untuk menjadi menantu yang baik, tapi sepertinya itu belum cukup untuk wanita parubaya itu. Mbah, apa mungkin pelaku pesugihan itu adalah menantu saya sendiri? Tanya Bu Amah kepada paranormal berambut putih itu. Sebentar ya Bu, saya terawang dulu. Dukun itu memejamkan mata sambil komat-kamit membaca mantra. Pak, selama ini terawangan Mbah Suro jarang ada yang meleset. Awas saja kalau nama Anam yang disebut. Aku gak segan-segan balas dendam sama Anam, meskipun harus dengan cara halus, ucap Bu Amah pada suaminya. Bu, jangan gitu. Prediksi orang itu bisa salah. Nanti jatuhnya fitnah loh. Jangan karena ibu gak suka sama Anam, ibu jadi bersikap arogan seperti ini. Pak Imam berusaha bersikap bijak. Tiba-tiba Mbah Suro membuka kedua matanya dan menghentikan mantra yang ia ucapkan. Bu, orang yang ngambil pesugihan itu sudah terlihat melalui mata batin saya. Siapa Mbah? Bu Amah begitu antusias. Dia. Belum sempat melanjutkan perkataannya, mulut Mbah Suro terhenti karena teriakan Sari. Sakit Pak, sakit Bu. Nduk, nyebut Nduk. Bu Amah terlihat begitu panik dan berusaha untuk menenangkan sang anak. Sementara Pak Imam terlihat memeluk kedua anak Sari yang terlihat ketakutan. Kek, ibu kenapa lagi? Tanya Nesya sambil menangis. Ibu gak apa-apa Nduk. Bentar lagi ibu kalian sembuh. Doain ibu ya, ucap Pak Imam. Sedangkan Ihsan yang juga berada di pelukan sang kakek tak kalah mengeluarkan pertanyaan yang mengejutkan. Kek, kenapa ular besar itu masuk ke perut ibu? Ular besar? Apa benar Ihsan melihat makhluk itu? Gak mungkin Ihsan ngarang cerita. Biasanya kan anak kecil itu memang lebih peka daripada orang dewasa, batin Pak Imam. Tenang ya Le, gak ada apa-apa kok. Kamu itu salah lihat, bisik Pak Imam di telinga kiri cucu laki-lakinya. Ihsan mengangkat wajahnya menatap sang kakek. Ihsan beneran lihat ular itu masuk ke perut ibu kek. Anak kecil itu membantah dan berusaha untuk meyakinkan sang kakek. Keadaan Sari pun terlihat begitu memprihatinkan. Sementara itu, di kediaman Bu Arum, Ismi terlihat sudah bertatap muka dengan penghuni rumah itu. Mereka terlihat begitu serius membahas tentang peristiwa naas dan nasib buruk yang dialami oleh Sari.
Apa kamu yakin gak tahu tentang uang itu, Is? Sari sendiri yang bilang sama kita loh. Katanya kamu tahu tentang uang itu, ucap Bu Arum. Enggak Bu, dusta Ismi. Perempuan itu masih saja menyembunyikan fakta. Bu, sudah jangan interogasi Mbak Ismi seperti itu. Ibu ingatkan, waktu Mbak Sari bilang aku yang bawa uang itu ke Pak Kiai. Padahal aku gak tahu menahu soal uang itu, ucap Fatma. Tapi, Sari gak mungkin bohong. Aku tahu dia orang seperti apa, saut Anam. Entah Mbak Sari berbohong atau enggak, aku juga gak nuduh dia, Mas. Tapi semenjak hari itu, keanehan demi keanehan terjadi. Fatma menghela nafas panjang sebelum kembali melanjutkan perkataannya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.